sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi diguyur hujan deras dan cuaca ekstrim dalam beberapa hari mendatang. Masyarakat beserta lembaga terkait diminta untuk waspada bencana penyerta akibat hujan, terutama di daerah-daerah yang rawan. Kita akan lihat seperti apa potensi hujan di wilayah Indonesia. Telah bergabung bersama kami Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu Korita. Ya, Mbak Sumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Korita, kita lihat hujan deras, cuaca ekstrim ini terjadi hampir merata ya di seluruh wilayah di Indonesia. Dari perakiraan BMKG, wilayah mana saja yang paling rawan dan harus diwaspadai? Untuk 3 hari ke depan, ini terutama yang kita minta untuk siaga cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi basah, yaitu sebagian wilayah Banten, sebagian wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sulawesi Barat. Namun, untuk sepekan ke depan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia ini merata, sebagian besar berpotensi untuk mengalami hujan sedang hingga lebat. Sehingga kami mohon untuk tetap terus waspada, bahkan tadi di 6 provinsi tadi untuk siaga terkait potensi bencana hidrometeorologi banjir, banjir bandang, longsor, atau bahkan angin kencang, puting beliung, dan juga potensi gelombang tinggi. Demikian, Mbak. Bu Korita, sebetulnya faktor apa yang menyebabkan munculnya fenomena cuaca ekstrim yang melanda hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia? Ya, sebetulnya kondisi ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini hampir terjadi setiap tahun, terutama 3 tahun terakhir ini. Yaitu 3 tahun terakhir ini wilayah Indonesia masih dipengaruhi oleh La Nina. Saat ini intensitasnya mulai melemah, diprediksi akan berlangsung hingga akhir tahun bahkan awal tahun. Kemudian selain La Nina juga ada fenomena dari Samudra Hindia di mana terjadi peningkatan penambahan pasokan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia yang disebut sebagai fenomena Indian Ocean Dipole negatif. Selain itu, jadi kedua fenomena tadi adalah fenomena global dan juga ada interaksi atau superimpose dengan fenomena regional, yaitu terjadinya gelombang atmosfer, antara lain adalah Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia di timur Afrika menuju ke Samudra Pasifik menyeberangi wilayah Indonesia. Dan ini yang semakin meningkatkan intensitas curah hujan. Selain itu juga terjadi sirkulasi siklonik dan juga suhu muka air laut di wilayah Indonesia ini masih hangat, sehingga pembentukan awan-awan hujan makin intensif. Semua fenomena tersebut dari global, regional, dan lokal berinteraksi pada waktu yang sama, terjadi pada waktu yang sama, sehingga intensitasnya menguat, sangat menguat, dan ini mohon diwaspadai karena masih akan terjadi lagi hingga sampai awal tahun depan. Namun biasanya ada jeda di antara interaksi tersebut, tidak berlangsung menerus. Biasanya nanti semakin melemah, ada jeda selama beberapa minggu, kemudian meningkat lagi. Jadi poinnya potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga diperkirakan Maret April tahun depan. Baik. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan hingga awal tahun nanti. Koordinasi sejauh ini antara BMKG dengan lembaga terkait untuk mitigasi bencana, apakah berjalan dengan intens, Bu Korita? Iya, koordinasi dilakukan sejak sebetulnya sudah menerus ya, beberapa tahun yang lalu, kemudian sebelum musim hujan masuk, dengan pemerintah-pemerintah daerah
yang wilayahnya rawan, dan hampir semua wilayah Indonesia rawan bencana hidrometeorologi. Dan kebetulan BMKG ini kan di daerah-daerah ada 180-an stasiun BMKG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kami koordinasi dari pusat dan BMKG daerah dengan pemerintah daerah, kepala daerah, BPPT, juga dengan SAR, juga dengan kepolisian dan TNI setempat, serta beberapa pihak terkait yang menangani hal ini. Juga kami lakukan koordinasi dengan PUPR, baik PUPR pusat ataupun balai-balai besar PUPR, dan juga balai wilayah PUPR di berbagai wilayah